Cerita akan Mang Dipan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Terjerat Nafsu Kembaran Suami, di mana cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia, dan bagi yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Sementara itu, Andin juga hanyut dengan pikirannya, terutama suasana di dalam mobil. Hawanya dingin mencekam, aroma parfum pengharum mobil pun baunya sangat aneh. Baru kali ini dia mencium aroma bunga melati yang begitu menyengat. Biasanya hanya aroma jeruk ataupun lavender, namun ini sungguh aneh dan sangat di luar nalar. Dan Andin juga merasakan suasana sunyi di dalam taksi itu. Sang sopir hanya diam saja. Apa yang dia lihat sama persis seperti apa yang dilihat Eva dan dirasakan bocah perempuan itu. Ditambah lagi, bulu kuduknya merinding tidak berkesudahan. Sudah sampai, kata sang sopir yang sejak tadi hanya diam saja. Andin dan Eva pun bergegas keluar dari mobil. Keduanya terkejut setelah berada di luar. Orang-orang di sini tidak seperti sebelumnya. Ini benar-benar manusia sama seperti mereka. Syukurlah. Pemandangan malam itu sangatlah ramai. Banyak orang berkunjung di sebuah danau yang ada di Bekasi. Mereka duduk menggunakan tikar. Ada yang sibuk dengan anak mereka. Ada yang sudah sibuk menyantap jajanan yang mereka pesan. Di situ, Andin dan Eva pun mengekor si Berlin. Namun itu bukan Berlin yang sesungguhnya. Itu pun hanya Eva yang tahu. Ketiganya pun duduk lesehan dengan tikar yang tadi mereka beli. Di pinggir danau ini, cahaya lampu jalan nampak remang-remang kekuningan. Kamu cantik, bisik Berlin memuji si Andin. Tadinya Andin tegang, mendengar pujian itu dia melambung tinggi. Dia seperti sedang berayun-ayun di atas awan. Terima kasih mas. Andin bergelayut di bau Berlin, layaknya dua sejoli yang sedang dimabuk asmara cinta yang sangat panas sekali. Berkali-kali Berlin mendaratkan kecupan mesranya. Ini memuakan bagi Eva. Seandainya dia bisa melawan, mungkin makhluk yang menyerupai ayahnya itu sudah pasti diajarnya. Namun nyalinya terlalu kecil untuk mengusir makhluk sialan itu. Namun anehnya, kenapa sang ibu tidak menyadari hal itu? Singkat waktu, kini sudah jam 11 malam. Mereka pun akhirnya pulang menaiki taksi yang mereka tumpangi tadi. Eva berdoa di dalam hatinya, berharap dirinya dan juga ibunya tidak dibawa ke alam mereka. Singkatnya harapan Eva pun terkabulkan. Mereka sampai di rumah dengan selamat. Dan mereka benar-benar berada di rumah besar itu. Mas, kamu tumben gak lembur? Aku memenuhi janjiku kepadamu. Mas, nanti jatuh. Andin terkejut saat dibopong Berlin. Keduanya tidak menyadari jika ada Eva yang masih berjalan di belakang mereka. Eva pun hanya berdecak melihat hal itu. Tatapannya serasa tak suka. Mas, turunin, nanti jatuh. Andin memberontak ketakutan. Bukan romantis, dia malah merasakan terbang bersama suaminya. Andin mencengkram bau sang suami. Tidak akan, aku mencintaimu. Eva pun masih mengekor di belakang dua sejoli yang salah satunya berbeda alam itu. Entah itu makhluk apa. Andin dibawa masuk ke kamar. Dengan cepat pintu pun tertutup dengan rapat. Sontak saja Eva tersentak. Dia pun merasa kaget. Malam ini kita akan... Kalimat lelaki itu menggantung. Tubuh Andin diletakkan di atas kasur dengan pelan. Lelaki berjambang tipis berbibir pucat itu terus saja menyuguhkan cumbuan mesra ke setiap tubuh Andin. Andin terbuai, tentu saja, karena kehangatan ini sudah lama tidak dia rasakan. Satu persatu kancing baju Andin pun terlepas, dan hanya sekali tarikan menggunakan bibir Berlin. Lagi-lagi, Andin terbuai melayang sangat tinggi. Hasratnya mulai terbakar, tubuhnya berkeringat, pakaian yang melekat di tubuhnya mulai terlepas satu persatu. Dan ketika mereka akan memulainya, tiba-tiba, Mama buka pintunya, Ma. Terdengar suara pintu diketuk dengan keras oleh si Eva yang tidak sabaran mengetuk pintu itu sampai berkali-kali. Mas, itu Eva. Andin mendorong Berlin dari atas tubuhnya, lalu perempuan cantik itu membenahi kancing bajunya. Sudah, biar aku saja, cegah suaminya.
Andin terdiam, dia memilih rebahan di atas kasur, mengatur napasnya yang sempat memburu hingga ke ubun-ubunnya. Berlin pun membukakan pintu kamar, sontak saja Eva memundurkan langkahnya. Dia ketakutan manakala tatapan makhluk itu tajam dan menyeramkan. Mama, sudah malam, pergi tidur saja. Apakah perlu papa yang menemanimu? Tidak usah. Eva pun akhirnya memilih berlalu meninggalkan kamar Andin. Bocah perempuan itu memilih pergi daripada terjebak dengan tatapan seram makhluk yang menyerupai ayahnya itu. Dan dia pun tidak bisa menolong ibunya. Semoga Andin tidak kenapa-napa. Aksi yang sempat tertunda kini dilanjutkan kembali oleh Andin dan Berlin. Keduanya pun hanyut dalam lautan hasrat yang memuncak. Peluh dan erangan kuat mendominasi di ruangan kamarnya itu. Dan singkat waktu, Andin pun kelelahan. Dia terjatuh ke dalam pelukan lelaki dingin itu. Matanya mulai mengantuk dan dia tidak tahu apa-apa lagi. Di jam 3 subuh, keduanya pun kembali melakukan hubungan itu. Penuh semangat karena Andin tenggelam dalam kerinduan belayan dari suaminya. Lagi-lagi Andin terkulai tak berdaya. Seakan tenaganya itu sudah habis. Untuk menggerakkan tubuhnya pun Andin kesulitan. Kamu sungguh hebat. Berlin memberinya hadiah berupa kecupan tiada henti. Sementara Andin, dia merasa dihargai. Karena sebelum-sebelumnya, jika usai berperang di pulau kapuk itu, lelaki dingin itu malah memunggunginya. Namun kali ini berbeda dari yang biasanya. Aku mencintaimu. Aku tahu, Mas. Kamu cantik. Aku tahu, Mas. Gak usah berlebihan gitu deh. Andin pun menjubit pinggang Berlin dengan lembut. Andin, maukah kamu berjanji padaku? Andin mendongakkan wajahnya. Dia menatap lelaki taman itu. Berjanji untuk apa, Mas? Jangan tinggalkan aku apapun yang terjadi. Kamu milikku dan aku milikmu. Ih, dasar lebay. Andin pun tertawa dengan lebar. Aku serius, ujar Berlin lagi. Dia menarik dagu Andin lalu mengarahkan bibir Andin ke arah bibirnya. Dua bibir itu pun kembali memanas. Iya, Mas, aku janji tidak akan meninggalkanmu. Hanya maut yang akan memisahkan kita, ucap Andin mantap. Janji? Iya, aku janji. Kalau begitu, kita buat perjanjian ya. Ini aja sih, ucap Andin sembari meraih jari kelingking suaminya dan menautkannya pada keliling Andin yang lentik. Bukan itu maksudnya. Ini adalah ikatan janji yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kita, papar si Berlin. Andin duduk bersila di depan Berlin. Selimut putih melilit menutupi tubuhnya yang polos tanpa sehelai benang. Dia menatap lekat pada lelaki berjambang tipis itu. Akhir-akhir ini pria tampan yang ada di hadapannya membuat hati Andin berbunga-bunga dan selalu merindukannya. Maksudnya gimana, Mas? Tanya Andin yang tidak mengerti. Perjanjian menggunakan setempel darah. Aku suka itu. Berlin menyunggingkan senyumnya. Ih, kok serem amat, Mas? Kayak perjanjian dengan setan aja. Gak mau ah. Andin meraih bajunya dan memakainya satu persatu. Ayolah, ini demi hubungan kita yang langgeng dan juga abadi, bujuk Berlin si hidung mancung itu. Mendengar ucapan Berlin membuat tengkuk Andin menjadi kaku. 1000 kali dia mencerna ucapan suaminya, tetapi tetap saja sulit diartikan. Sesuatu di dunia ini tidak ada yang abadi, Mas. Cinta kita akan musnah. Apalagi kalau salah satu di antara kita sudah ada yang mati duluan. Otomatis kita menikah lagi dengan pasangan baru. Posisi cinta sebelumnya akan tergantikan. Mendengar hal itu, Berlin hanya menunduk. Dia membalikkan badannya dengan duduk membelakangi si Andin. Aku berjanji akan mencintaimu. Tapi soal berjanji dengan menggunakan setempel darah, itu ngaco, Mas. Jangan bercanda, kayak dukun aja. Andin menyentuh bahu Berlin. Dia menyandarkan kepalanya di pundak lelaki tinggi itu. Mas marah ya? Tidak. Lalu kenapa diam aja? Tanya Andin lagi dengan sedikit menggodanya. Jika kamu sudah siap apa yang aku minta, katakan saja. Perempuan 25 tahun itu hanya mengernyitkan keningnya. Entah kenapa suaminya sedikit berlebihan. Emangnya harus ya, Mas? Harus. Aku sangat mencintaimu, Andin.
Aku tidak ingin kamu jatuh pada laki-laki lain. Hah, kamu itu Mas, ada-ada aja. Aku ini masih istri sah kamu. Mana mungkin jatuh pada laki-laki lain, kecuali aku selingkuh. Namun hal yang tidak diduga, Berlin tampak marah. Dia mendekatkan wajahnya dan menatap Andin lebih dekat lagi. Tatapannya datar, mata melotot tanpa berkedip, dan garis rahangnya mengeras hingga muncul garis ketegasan di sana. Seketika Andin terdiam, rupanya Berlin tidak main-main dengan ucapannya. Jangan main-main dengan ketulusan cintaku padamu. Berlin membenamkan wajahnya di leher si Andin hingga terjadi pergulatan yang ketiga kalinya. Hingga singkatnya, saat azan subuh mulai terdengar berkumandang di mana-mana, cepat-cepat Berlin pergi ke bilik kamar mandi. Andin sekilas menatap laki-laki itu berjalan menembus dinding, tetapi karena kelelahan, dia tidak menggubrisnya dan Andin pun kemudian tertidur lagi. Singkat waktu, seperti biasanya, Andin mencari keberadaan si Berlin. Dia terus berkeliling mengitari rumahnya, tanpa dia tahu orang yang dicarinya itu berdiri di samping lemari pakaiannya. Sosok itu muncul apabila menjelang maghrib atau tengah malam. Andin duduk di teras belakang sambil menikmati secangkir teh hangat tanpa gula. Perempuan berambut pendek itu merasakan tubuhnya pegal-pegal, seperti dipukuli orang satu kampung. Astaga, kok bisa lebam gini ya? Gumam Andin kala mendapati lengan dan beberapa tubuhnya berwarna biru lebam. Mama, sapa Eva yang baru saja turun dari kamar. Rambut bocah itu masih acak-acakan. Sayang, kenapa belum mandi? Mah, bisakah kita pindah saja dari rumah ini? Andin memandang putrinya. Perempuan berambut pendek itu diam sesaat lalu menghela napasnya. Kenapa nak? Eva gak betah ya? Tangan Andin menariknya menuntun bocah itu untuk duduk di sampingnya. Eva pun hanya mengangguk. Jelaskan sama mama nak, ada apa dan kenapa? Eva melirikkan matanya ke kanan dan ke kiri. Dia mendekatkan wajahnya ke telinga Andin. Di sini menyeramkan mah. Papa yang bersama mama sekarang bukan papanya Eva. Itu bukan papa mah, itu adalah jin. Yang benar saja kamu nak, jangan suka ngada-ngada. Kamu kalau lihat begituan ya kamu sendiri aja nak, gak usah bilang papa hantu lah atau inilah. Tubuh Eva didorong sedikit. Andin tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh putrinya sendiri. Eva menunduk, hatinya seperti diremes dengan geram. Dia sedikit marah karena ibunya bersikap kasar. Bocah perempuan itu menahan air matanya berusaha agar tidak mengalir begitu saja. Maafin mama nak. Andin meraih tangannya Eva tetapi ditepis oleh bocah itu. Mama gak percaya dibilangin. Dia bukan papa ma. Mama harus percaya sama Eva. Maaf nak, kamu jangan terlalu kebanyakan menghayal. Bisa saja kan mata indera keenam kamu itu salah. Andin menarik napas dan dia kembali menghirup oksigen dengan rakus. Mama bisa menyentuhnya nak. Itu benar-benar papa. Kalau hantu kan hanya bayangan kan? Ucap Andin bersikeras. Iya, Eva tahu mah, tapi percaya sama... Tiba-tiba, suara ketukan pintu mengganggu obrolan Andin dan Eva. Keduanya beranjak dan melihat tamu yang berkunjung ke rumah mereka. Jarang-jarang sekali ada tamu yang datang. Mbak Sukma, kata Andin terperanjat. Loh, kok ada Pak Sujudi juga? Mari silakan masuk. Terima kasih Mbak Andin, maaf pagi-pagi bertamu, timpal Pak Sujudi. Andin terkejut melihat tamu yang datang. Orang yang bertemu dengannya saat membantu hajatan di rumah tetangga. Kedatangan Mbak Sukma sedikit ditunggu karena Andin penasaran dengan penjelasan perempuan tua itu beberapa hari yang lalu. Kedua tamu itu pun masuk. Mereka hanya berdiri saja dengan tatapan wajah yang bingung. Mereka mematung di ambang pintu. Mulut Pak Sujudi menganga lebar. Silakan duduk Mbak Sukma, silakan duduk dulu Mbak Sukma, Pak Sujudi. Kok malah berdiri saja di sana? Andin tertawa melihat tingkah aneh para tamunya itu. Keduanya kebingungan, lalu dengan ragu mendaratkan bokong mereka ke atas sofa empuk itu. Sudah kau bilang, pasti tidak ada yang beres, ujar Mbak Sukma.
Perempuan sedikit bungkuk itu menyapu pandangannya ke setiap inci ruangan itu. Hal itu membuat Andin agak sedikit tersinggung. Maksudnya Mbah? Andin melirik sekilas ke arah putrinya yang hanya berdiri saja di sampingnya. Mana suami kamu? Mbah mau ketemu. Gak ada di rumah Mbah, dia sedang pergi bekerja, saut Andin ragu. Kedatangan kedua tamunya membuat Andin kebingungan, ditambah lagi dengan ucapan mereka yang aneh. Ada yang tidak beres di sini. Maksudnya Mbah? Mbak Sukma dan Pak Sujudi berpandangan, rasanya sulit untuk dijelaskan bahwa yang mereka lihat adalah sesuatu yang aneh. Sudut pandang Mbak Sukma. Rasanya sulit untuk dijelaskan bahwa apa yang mereka lihat tidak sama dengan apa yang Andin lihat. Mbak Sukma merasa kasihan dengan Andin. Menurut perempuan setengah abad itu, Andin berada di dalam lingkaran setan yang harus ditolong sebelum jiwanya terperangkap. Berawal dari kecurigaan Mbak Sukma tentang rumah besar yang ditempati oleh Andin, apalagi saat Mbak Sukma baru pertama kali bertemu dengan Andin. Dia melihat sosok lain mengikuti Andin, terkadang hilang dan juga kadang muncul. Sosok perempuan itu berdiri di samping Andin. Dan ketika diteliti oleh Mbak Sukma, rupanya sosok itu hanya meminta pertolongan. Dia meminta Andin diselamatkan dari rumah terkutuk itu. Dan kejanggalan itu mengganjal pikiran Mbak Sukma. Dia diganggu oleh sosok itu, sehingga perempuan setengah abad itu memutuskan untuk menemui Andin di rumahnya, sekaligus mencari tahu. Namun sebelum berkunjung ke rumah perempuan muda itu, Mbak Sukma bertemu dengan Sujudi. Mau kemana Mbak? Ke tempat perempuan muda yang ada di seberang sana. Tunjuk Mbak Sukma dengan tubuh yang gemetaran karena sudah berjalan-jalan selama berpuluh-puluh meter demi menemui si Andin. Oh, Mbak Andin Mbak, kata Sujudi menebaknya. Mbak Sukma mencoba menggali informasi tentang rumah yang ditinggali Andin dan keluarganya. Dengan senang hati, Sujudi menceritakan asal-muasal cerita rumah yang sebelumnya ditempati keluarga Mendiang dan Warta, hingga pada akhirnya mereka dibunuh satu keluarga oleh perampok. Rumah itu sempat terbengkalai Mbah, lumayan sekitar 1 tahun lamanya. Pantesan mereka singgah. Sujudi menatap perempuan bungkuk itu. Siapa Mbah? Mereka yang tersesat, mereka yang sengaja dibuang, dan mereka yang tak sengaja singgah di situ. Jelas Mbak Sukma. Oh, pantesan serem dan jadi angker ya Mbak. Keduanya mengangguk-anggukkan kepala. Apakah bisa tolong antar Mbah ke sana? Pinta perempuan setengah abad itu. Hah? Kau usah banyakkan mikir, hanya temani saja. Oh, oke Mbah. Ya udah, sekarang aja ya Mbah, jangan malam. Kalau malam soalnya lebih menyeramkan. Sujudi pun terkekeh. Keduanya pun kemudian beranjak dari balai-balai pos ronda. Langkah kaki perempuan tua itu lamban sekali karena sudah tidak bertenaga. Tetapi desakan sosok perempuan itu, Mbak Sukma menyanggupinya. Dia penasaran kenapa sosok pucat itu memaksanya. Dan setelah berpuluh-puluh meter, akhirnya Mbak Sukma pun sampai di rumah Andin. Tentunya ditemani oleh Sujudi yang bersembunyi di belakangnya. Sebelum masuk ke gerbang hitam dan besar itu, Mbak Sukma terpaku, memandang di sekitar halaman rumah dan juga terasnya. Dia menggelengkan kepalanya keheranan. Astagfirullahaladzim. Napasnya tersengal naik turun. Ada apa tuh Mbah? Emangnya kamu gak lihat di? Bisik Mbak Sukma, mulutnya terus komat kamit membaca lantunan ayat suci. Lihat apa Mbah? Lihat pemandangan di atas sana. Tunjuk Mbak Sukma dengan isyarat dagunya. Biasa aja Mbah, ujar Sujudi tanpa ada ekspresi keheranan seperti perempuan berkebaya hijau itu. Sebentar, ikuti apa-apa dariku. Mbak Sukma berpindah ke belakang tubuh lelaki yang memiliki kumis lumayan tebal itu. Dia memegang tengkuk Sujudi dengan jari tengahnya dan ibu jarinya menyentuh tengkuk Sujudi. Lalu gerakan mengusap kepala sampai ke bawah wajah Sujudi. Pejamkan matamu sebentar, lalu bukalah. Titah Mbak Sukma. Sujudi pun menurut dan setelahnya dia membuka kelopak matanya dengan perlahan. Astagfirullah. Sujudi melotot lebar dengan mulut menganga lebar.
Tubuhnya kaku tak bergerak. Sujudi terperanjat melihat halaman rumah si Andin. Seperti tak terawat, penuh dengan sampah daun kering yang berserakan. Sarang laba-laba memenuhi langit-langit teras dan hampir menutupi lampu gantung yang tergantung di teras. Lantai keramiknya separuhnya ditutupi debu dan sebagian lagi lumut sudah menghijau di antara tiang-tiang. Rumput liar menjalar ke setiap dinding rumah. Keadaan halaman rumah sungguh berantakan. Loh, kok kayak sarang demit, Mbah? Apa nggak ada orang di rumah ini? Bukannya ada Mbak Andin sama suaminya? Apa yang kamu lihat jangan ceritakan pada siapapun. Pura-pura saja kamu tidak melihat apa-apa, pinta Mbak Sukma. Siap, Mbah. Mbak Sukma pun memberanikan diri membuka gerbang sesuai arahan sosok perempuan itu. Lalu keduanya pun masuk ke halaman. Mbak Sukma masih membiarkan penglihatan batinnya Sujudi terbuka. Sujudi kemudian mengetuk pintu hingga beberapa kali sampai Andin membukakan pintunya. Pandangan Sujudi semakin liar. Dia tidak habis pikir kenapa penghuni di rumah ini tidak menyadari keadaan di rumah besar ini. Minimal dibersihkan agar terlihat tidak menyeramkan. Perempuan muda itu membukakan pintu dengan tatapan heran. Ketika Mbak Sukma dan Sujudi dipersilakan masuk, mereka tambah terkejut. Pemandangan di dalam rumah tak kalah buruk dengan apa yang ada di luar. Banyak sampah daun kering di dalamnya. Lantai berdebu setebal 5 cm dan sarang laba-laba menggelantung di mana-mana. Aroma lembab dan apek tercium di indera penciuman mereka. Ruangan pengap ditambah lagi tirai-tirai jendela tertutup rapat tanpa adanya cahaya dari luar yang masuk ke dalam atau hanya sekadar bertukar udara di dalam. Mbak Sukma juga melihat Eva tanpa ketakutan. Tubuhnya kurus tidak terurus, kusam dan juga rambutnya yang sangat berantakan. Begitu juga dengan Andin. Dia tampak kurus hingga tercipta cekungan mata yang dalam. Meski demikian, dia masih terlihat sangat cantik. Silakan duduk dulu, tita si Andin. Mbak Sukma dan Sujudi tampak ragu. Pasalnya sofa yang untuk duduk itu sangatlah kotor dan juga penuh debu. Beberapa menit kemudian, mereka pun kemudian duduk di sofa, tentunya dengan terpaksa. Mereka mencium aroma busuk yang menyengat. Ingin mengatakan kepada Andin, Mbak Sukma tak berani, takut menyinggung perasaan perempuan muda itu. Mbak mau bertemu dengan suamimu, nak, kata Mbak Sukma kepada Andin. Perempuan setengah abad itu tahu pasti suami Andin tidak akan ada. Meskipun pada dasarnya dia melihat sosok yang mirip Berlin di tangga dengan mata yang melotot tanpa pupil mata. Ada yang tidak beres di rumah ini. Maksud Mbak Sukma menatap Eva yang berdiri sebelah Andin. Tampak dari raut wajahnya jika bocah perempuan 8 tahun itu juga membutuhkan pertolongan. Sungguh kasihan. Perempuan pungguk itu juga melihat macam-macam makhluk yang ada di dalam rumah ini. Beberapa di antaranya sosok korban yang telah dibunuh di rumah ini. Maksudnya, Mbah? Tanya Andin. Di sini bukan tempat kamu, Dok. Tinggalkan rumah ini dan bawa anak kamu keluar dari sini. Loh, Mbah kok datang-datang ngatur-ngatur hidup saya, Mbah? Bentak Andin yang tidak terima. Sadar, Dok. Apa yang kamu lihat tidak sama seperti apa yang kami lihat. Pergilah dari sini, kamu butuh dirugian, Dok. Enak aja, memangnya saya ketempelan, Mbah? Lagian ya, saya punya suami dan saya harus minta izin dulu darinya. Gak asal pindah begitu aja, tolak si Andin. Dia bukan suamimu, Dok. Dia kembaran suami kamu yang sudah lama meninggal. Apa? Andin berdiri. Drama macam apa ini? Ucap Andin yang tidak terima. Kamu harus percaya, Dok. Dia bukan suamimu, tapi roh kembaran suamimu yang sudah lama meninggal, tegas Mbak Sukma. Jangan ngaco, Mbah. Suami saya tidak punya kembaran. Dia itu anak tunggal. Mbak Sukma hanya menghela napasnya. Dia bingung bagaimana cara menjelaskannya. Sementara itu, Andin masih tetap dengan pendiriannya. Sebaiknya Mbak dan Pak Sujudi segera pergi dari rumah ini. Andin mengangkat telunjuknya ke arah pintu, pertanda mengusir mereka. Mbah, kita balik aja yuk. Saya juga takut lama-lama di sini, ajak Pak Sujudi sambil menarik lengan perempuan setengah abad itu. Baik, kami akan pergi dari sini. Jika kamu tidak percaya, tanyakan saja pada putrimu. Toh dia juga bisa melihat mereka.
Mbak Sukma dan Suyudi pun kemudian beranjak dari sofa. Saya akan tanyakan pada putri saya. Kalian juga harus mendengarkan jawabannya. Jika dia menjawab sama dengan ucapan Mbak, berarti itu benar. Tapi, jika Eva tak sama jawabannya, itu artinya kalian yang mengada-ngada dan memang sengaja ikut campur dengan urusan keluarga saya. Ucap Andin menghentikan langkah keduanya. Nak, apakah itu benar yang dikatakan oleh Mbak Sukma? Andin memandangi putrinya. Dia mencengkeram bau bocah itu. Suasana pun mendadak tegang karena mereka menunggu jawaban dari Eva. Jawab Mama, Nak. Iya, Ma. Benar apa yang dikatakan Mbak Sukma. Benar semuanya, Ma. Jawab Eva, membuat dunia Andin seketika hancur berkeping-keping. Apa? Kamu gak bohong kan, Nak? Eva menggeleng pelan. Jadi, selama ini... Lalu, ternyata Berlin punya kembaran. Tapi mengapa Andin kurang yakin apa yang harus dia lakukan? Singkat waktu, Andin melangkah, memaku di sisi ranjang. Tangannya meraih selimut yang terlipat rapi. Dia mendesah panjang. Pikiran dan gerakannya bertolak belakang. Inginnya itu, tetapi yang dikerjakan berbeda dengan pikirannya. Andin melangkah menuju lemari pakaian yang tidak jauh dari tempat tidurnya. Lemarinya tidak terlalu besar, 2 pintu. Andin membuka lemari. Baby doll tipis warna merah muda motif bunga dipakai, menjuntai separuh tubuhnya yang langsing dan mulus. Perlahan dia naik ke ranjang. Dengan pelan Andin membuka selimut, lalu berlindung di balik selimut. Lama Andin begitu, tetapi matanya tak kunjung juga terpejam. Andin gusar, gara-gara kepikiran ucapan tamu tadi pagi. Selain ucapan Mbak Sukma yang menari-nari di benaknya, ucapan Eva pun mengganggu pikirannya. Mas Berlin, gumamnya seraya menarik napas. Sosok yang Andin sebut pun akhirnya muncul seketika. Halo sayang, sapa lelaki misterius itu. Seperti yang dijelaskan Mbak Sukma, dia bukan suami Andin yang sesungguhnya, melainkan sosok jin yang menyusup menyamar menjadi suami Andin. Sosok tersebut tak perlu repot menyerupai karena dirinya adalah kembaran si Berlin. Sungguh sangat mirip sekali. Andin terhenyak sejenak, pikirannya melayang. Ini soal munculnya lelaki yang baru saja disebut namanya. Perlahan Andin bangkit lalu bersusah payah menyibak selimutnya. Entah kenapa gerakannya menjadi kaku. Loh, perempuan muda itu pun turun dari ranjang dengan pikiran yang kalut. Andin kebingungan. Kamar tertutup rapat, pintu dikunci. Lalu dari mana datangnya Berlin? Jangan-jangan yang dibilang Mbak Sukma itu benar. Lalu Mas Berlin yang ngasih kemana? Batin Andin kala itu. Ada apa sayang? Kok bingung begitu? Sosok jelmaan suaminya itu duduk di sisi ranjang. Gerakannya lambat dan menyeramkan. Suasana di kamar pun berubah 180 derajat menjadi dingin dan mencekam. Enggak Mas. Andin berusaha menutupi keresahan dengan mengulum senyum penuh kepalsuan. Kini pikirannya kemana-mana. Semua bertabrakan dengan logika dan kejagalan yang dialaminya sendiri. Iya, bukankah suaminya perokok? Lalu kenapa Berlin yang sekarang tidak begitu? Biasanya sibuk di meja kerja, sekarang sibuk urusan ranjang saja. Andin pun semakin curiga kala melihat baju kerja yang dipakai oleh Berlin. Kenapa tidak pernah ganti? Andin pun hanya berteriak di dalam pikirannya. Dia mencoba mengusir kegalauannya tersebut. Sini. Sosok Berlin menepuk-nepuk pelan tempat tidur agar Andin berpindah sebelahnya. Kamu sudah pulang, Mas? Lidah Andin mendadak menjadi keluh. Seharusnya dia senang karena kedatangan suaminya. Tetapi berbeda dengan sekarang. Andin sedikit takut. Hanya gumaman yang terdengar dari mulut lelaki bermuka pucat itu. Kenapa kamu ketakutan begitu? Aku... enggak Mas. Apa kamu merindukanku? Iya Mas. Sahut Andin ragu. Perlahan dia naik ke atas tempat tidur. Telapak tangannya mulai dingin dan basah oleh keringat. Apa ada yang menggejal di pikiranmu? Tatapan itu terus memandangi si Andin. Dingin dan aneh, dua mata yang tidak berkedip. Gak ada Mas. Kaget aja kamu tiba-tiba datang. Bukankah seharusnya kamu senang? Sosok itu mendekati Andin, meraih pundak Andin ke dalam pelukannya.
Tubuh Andin kaku, tetapi dia tidak bisa menolak. Perempuan berambut pendek itu masih mencerna akal pikiran yang waras. Andai seseorang yang ada di sampingnya ini adalah hantu, seharusnya dia tidak bisa disentuh. Namun kenapa Andin bisa menyentuhnya? Bahkan sampai mereka melakukan hubungan suami istri. Dan inilah yang masih belum Andin bisa terima kalau suaminya itu adalah palsu. Mumpung mereka berdekatan dan berhadapan, Andin dengan leluasa memandangi muka si Berlin tanpa dilewatkan satu inci pun. Sama, tidak ada bedanya. Andin mencoba meyakini jika lelaki berhidung mancung itu adalah suaminya. Namun ada yang berbeda. Muka lelaki itu sangatlah terlihat pucat, dingin, dan tatapannya begitu kosong. Tiba-tiba lampu kamar mati sendiri, berkedip-kedip lalu mati. Keduanya pun dalam keadaan gelap. Lampunya rusak, Mas. Bukankah lebih enak seperti ini? Sosok Berlin mulai membelai rambut Andin dengan mesra. Dekapannya terlalu kuat hingga Andin tak bisa bergerak atau melarikan diri. Andin terpaku membiarkan sosok Berlin berbuat sesukanya. Kamu cantik, aku mencintaimu. Aku punya firasat. Apa, Mas? Ada yang berbeda denganmu. Andin hanya diam saja, antara menikmati belayan itu atau dia takut melepaskan dirinya. Kamu sudah berjanji tidak akan meninggalkan dalam kondisi apapun kan? Iya, aku tahu. Keduanya pun hanyut dalam pergulatan yang dahsyat. Tenaga sosok itu sangatlah kuat hingga Andin merasa kewalahan. Ini juga membuat perempuan berambut pendek itu yakin jika lelaki yang bersamanya itu bukanlah si Berlin. Sementara itu, di luar kamar Andin, bocah perempuan itu panik naik turun tangga, mencemaskan Andin yang sedari tadi belum keluar dari kamar. Sudah berulang kali pintu diketuk, namun tak kunjung dibukakan. Langkah Eva cepat dan hentakan kakinya terdengar sangat keras. Senter berukuran panjang selengannya menemaninya menerangi rumah yang gelap. Mati lampu ini sudah terjadi beberapa malam. Eva selalu menjerit ketakutan, tetapi ceritanya tak dihiraukan oleh Andin. Terpaksa Eva memberanikan diri selagi ditemani oleh Evelyn. Meskipun terkadang teman goibnya itu menghilang tiba-tiba karena ada sosok yang Evelyn takutkan. Eva harus segera mencari pertolongan di luar rumah. Dia merasa sang ibu harus segera dikeluarkan dari rumah menyeramkan ini. Evi, bisik Eva sambil menuruni anak tangga ke lantai bawah. Boneka teddy bear kesayangannya tak pernah ketinggalan. Dia mendekapnya seolah boneka itu memberi kekuatan energi keberanian. Aku di belakangmu. Eva terus saja menuruni anak tangga dengan hati-hati. Rumah besar ini sangat menyeramkan. Gelap, pengap, dan tercium aroma busuk bercampur melati yang tumbuh di halaman samping rumahnya. Hawanya pun dingin membeku. Sebenarnya bocah itu ketakutan, bahkan ingin rasanya kencing di celana. Akan tetapi dia harus berani demi Andin ibunya. Angin semilir menyapu tengkuknya. Kian kaku dan berdiri bulu-bulu halus di tubuh Eva. Dia menggigil kedinginan. Ingin mencapai gagang grendel pintu, rasanya dia tidak bergerak sama sekali. Tangan mungilnya gemetaran. Sebisa mungkin, Eva berteriak minta tolong dari dalam rumah, berharap ada yang mendengarnya dari luar. Namun sial, suaranya tertahan di tenggorokan. Hanya mulut yang terbuka lebar. Eva menganga sulit mengatupkan bibirnya kembali. Sementara itu, di kamar lantai 2, Andin terkulai lemas di balik selimut tebal. Keringatnya banjir membasahi seluruh tubuhnya tanpa sehelai benang pun. Detak jantungnya berdegup kencang 2 kali lipat. Antara ketakutan bercampur klimak yang memuncak, perempuan 25 tahun itu tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kemauan sosok yang mirip dengan suaminya. Ada apa? Andin menggeleng. Aku capek, Mas. Sautnya dusta. Apa kamu sudah siap? Siap apa, Mas? Menyegel perjanjian cinta kita dengan setetes darah agar cinta kita abadi. Andin yang lemas itu pun terpaksa bangun. Dia mencoba meraih pakaiannya satu persatu. Cepat-cepat dia memakainya kembali. Memangnya harus begini, Mas? Tanya Andin mengulur waktu. Andin beranjak dari tempat tidur. Kamu mau kemana? Tanya sosok itu dengan mencengkeram tangan Andin. Sial, Andin berdecak dalam hati. Pertanyaan itu berhasil membuat Andin mati kutu.
Tubuhnya terkunci meskipun di dalam kamarnya gelap. Andin bisa melihat jelas wajah pucat sosok lelaki itu yang berwarna seputih kapas. Aku, ucap Andin kehabisan kata. Bukankah kamu sudah berjanji tidak akan meninggalkanku? Untuk itu, malam ini kita buat perjanjian yang sesungguhnya. Aku hanya butuh setetes darahmu untuk perjanjian ini. Kamu sudah siap kan? Sosok itu mendekati Andin, memandangnya dengan tatapan kosong. Andin berada di ujung tanduk, menelan ludahnya pun kesulitan seperti biji kedondong yang tersangkut di tenggorokan. Dan wajahnya dibanjiri dengan keringat dingin yang menggelantung di pelipisnya. Lakukan untukku, Andin, untuk cinta kita berdua, bisik Berlin padanya. Bisikan itu membuat bulu kuduk Andin merinding. Aku... Lakukan sekarang. Andin tak bisa bergerak, air matanya mengalir di pipinya. Dia juga mendadak kehilangan suaranya. Mulutnya bergerak-gerak terbuka lebar. Napas yang keluar dari rongga hidungnya ikut membeku, dingin dan menusuk. Yang Andin bisa lakukan hanyalah menangis tanpa bersuara. Laci meja pun terbuka dengan sendirinya. Di dalam laci itu ada sebuah cutter. Mata Andin terbelalak dengan lebar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Sementara itu, di bawah, Eva berhasil keluar dari rumah terkutuk itu. Dan ketika sampai di luar, turun hujan deras disertai petir yang menggelegar membahana di udara. Bocah perempuan itu tidak peduli. Dia tidak takut sama sekali. Meski gelap gulita tak menghalangi tekadnya, asalkan dia bisa meminta pertolongan dan membawa orang-orang untuk menolong ibunya. Mama, Eva menjerit ketika mendapati pintu gerbang terkunci. Bocah 8 tahun itu panik bercampur dengan rasa takut yang memuncak. Jika gerbang terkunci, mau tak mau dia harus kembali ke rumah itu lagi mencari kuncinya. Dia pun mencoba berteriak, mencari pertolongan, berharap pada orang yang mendengar ceritanya di antara angin yang bertiup dengan kencang. Eva tak menyerah, dia menggoyahkan gerbang didorong hingga berbunyi nyaring. Dia pun kembali berteriak minta tolong. Tubuhnya basah kuyup menggigil kedinginan, giginya gembletuk saling beradu. Gelap, sesekali sinar kilatan membantu meneranginya. Senter di tangannya dia sorotkan keluar pagar, berharap orang lain membaca kode yang diberikan oleh Eva. Aroma tanah yang diguyur hujan menguar lembab ke udara. Di satu sisi aroma bunga pun ikut menyapa rongga hidungnya. Lumut dan rumput bertubrukan tak mau kalah menyerobot masuk ke indera penciumannya. Eva tersadar jika rumahnya inilah yang paling gelap di antara rumah-rumah tetangganya. Apalagi di samping rumah besar itu ada lahan kosong yang ditumbuhi beberapa pohon-pohon hingga semak belukar. Evelyn, apa kamu di sana? Namun tak ada sautan. Eva bingung haruskah dia kembali lagi ke rumah menyeramkan tersebut, atau memanjat gerbang pun itu tidak mungkin. Pagar di rumah ini sangatlah tinggi untuk bocah seumurannya, untuk orang dewasa pun rasanya sulit. Selain bajunya basah, pakaian yang Eva kenakan tampak kotor terkena tanah. Eva bersandar di pintu gerbang. Dia berkali-kali berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada satupun yang mendengarkan ceritanya. Eva tak hanya sendirian, dia ditemani beberapa makhluk tidak kasat mata. Dari berbagai bentuk rupanya, ada yang menyeramkan, mata mendelik hingga bola matanya menggantung hingga ke pipi. Ada yang menganga lebar menampakkan luka sayatan dari mulut hingga ke telinganya. Eva ketakutan karena malam ini, mereka benar-benar menampakkan jati diri mereka. Bocah itu pun semakin berteriak kencang meminta pertolongan. Dia tak kuasa menahan air kencingnya lagi. Dia pun mengompol di celana bercampur dengan air hujan yang masih mengalir ke tubuhnya. Hujan seakan sedang marah, deras, disertai angin yang bertiup sangat kencang. Semua dahan-dahan pohon dan batang bunga beriak, berkelok dan meliuk mengikuti gerakan angin yang meniupnya. Bibirnya pucat kedinginan. Eva sudah tidak tahan lagi. Tubuh kurus itu merosot ke tanah. Berteriak minta tolong pun percuma, tidak akan ada yang mendengar suaranya. Hujan di malam hari membuat orang-orang memilih bersembunyi di balik selimut dan berbaring di atas kasur yang empuk, menikmati rintik-rintik hujan yang menari di atas atap rumah mereka. Eva, seru Pak Jaja dan Sujudi yang sedang melintas. Mereka sedang berpatroli memeriksa ke setiap gang komplek. Pak RT, tolong Pak, Mama di dalam.
pintunya digembok. Eva nggak berani balik lagi ke rumah. Pak, tunggu di sini. Biar saya dan beberapa orang yang akan membawa peralatan untuk membuka paksa gerbang ini, ujar Sujudi menawarkan dirinya. Baik Di, kalau begitu cepat panggil orang-orang kemari. Sujudi pun berlalu sambil lari terbirit-birit disertai gemberasak pakaian jas hujannya yang saling bergesek. Akhirnya Eva bisa bernapas lega. Dia sudah ada temannya jadi tidak takut lagi. Singkatnya, hujan mulai mereda dan menyisakan gerimis yang masih setia membasahi bumi Bekasi Timur. Beberapa orang berdatangan, ada Mbak Sukma dan 2 orang paranormal yang sengaja dibawakan oleh perempuan setengah abad itu. Eva berhasil dikeluarkan setelah Sujudi membuka gembok dengan tang besar mematahkan besi gembok itu. Bocah tersebut dibawa ke salah satu rumah warga agar dia aman. Eva menjelaskan apa yang dialaminya. Dia menerobos keluar rumah tanpa didampingi ibunya. Decak kagum dari orang-orang saling berbisik. Sementara Eva ditenangkan oleh warga. Beberapa orang lainnya mencoba menerobos masuk menolong Andin. Pak Jaja, Sujudi, Mbak Sukma dan 2 orang paranormal lainnya ikut di antara beberapa orang lainnya yang mencoba masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki bangunan menyeramkan itu, mereka berdoa menurut agama dan juga keyakinan mereka masing-masing. Lumayan besar, energi di rumah ini campuran, kata perempuan rambut pendek yang memakai bandana di atas kepalanya. Campuran? Maksudnya bagaimana Mbak Mala? Campuran itu ada beberapa energi negatif dan positif. Ada beberapa makhluk yang sengaja dibuang di sini. Ada juga yang tersesat. Karena tempat ini sempat kosong, jadi mereka mencari tempat tinggal mereka. Tidak ada energi positif yang berasal dari manusia, jadi mereka pun betah. Oh begitu, jawab para warga mengangguk. Beberapa orang berdiri di depan pintu sebelum masuk ke rumah disarankan untuk berdoa lebih dulu. Pintu pun kemudian dibuka dengan lebar. Astagfirullahaladzim. Semua orang terperangah melihat pemandangan di dalam rumah. Pemandangan yang sangat mengerikan, kotor dan berdebu. Mereka juga disambut dengan aroma busuk yang sangat menyengat. Gelap gulita, untungnya mereka membawa alat penerangan berupa senter dan berbagai lampu petromak. Bu Andin, Anda di mana? Beberapa orang memanggil namanya. Mereka berpencar mencari Andin. Ada yang ke lantai atas, dapur, halaman belakang, kamar dan juga samping rumah. Malah, perempuan yang disebut paranormal itu hanya berdiri saja, diam, tetapi dia sedang membuka komunikasi dengan makhluk tidak kasat mata melalui bercerita. Selain Mala, ada juga Murni. Rekannya itu pun ikut membuka komunikasi melalui kebatinan. Gadis 23 tahun itu mengoreksi semua makhluk yang ada di sini untuk dimintai keterangan mengenai keberadaan si Andin. Meski hal seperti ini sangatlah melelahkan, tapi demi keberadaan Andin, Murni rela melakukannya. Cek ke atas Pak, titah Mala. Perempuan muda berdandan ala loker, namun jangan salah dia piawai dalam hal dunia gaib. Pak RT, Sujudi, dan beberapa orang lainnya langsung berlari ke lantai atas, menaiki anak tangga dengan bergantian. Dan setelah sampai di atas, mereka mendobrak pintu kamar Bu Andin. Astagfirullahaladzim, Mbak Andin. Mbak Andin ketemu di sini, teriak satu orang ke orang lainnya. Ya Allah, Mbak Andin. Andin tergeletak di lantai dengan separuh tubuhnya berlumuran darah. Darah mengalir dari pergelangan tangannya. Cairan kental itu berbau menyengat, sungguh amis sekali. Tubuh Andin lemas, badannya dingin sedingin es batu dan bibirnya sudah pucat. Namun jantungnya masih berdetak. Tolong, kata Andin lirih. Cepat bawa Mbak Andin ke rumah sakit. Siapkan mobilnya. Semua orang panik, gegas mereka menggotong tubuh Andin untuk segera turun. Seseorang dari mereka berlari terlebih dahulu untuk menyiapkan kendaraan roda 4 milik salah satu warga. Mala dan Murni berdiri saja, dia memandangi sosok yang mirip seperti Berlin. Tatapan sosok itu sangat marah dan tidak terima. Pak Jaja dan lainnya, saya minta tolong darah ini dibersihkan saja. Kamu gak boleh marah. Murni menunjuk sambil mendelik, jari telunjuknya mengarah ke dekat lemari pakaian. Sosok itu menghilang ditelan asap dan debu yang berterbangan. Beberapa orang mencari air untuk menyiram dan membersihkan darah Andin. Di lantai atas ada kamar lagi ya? Tanya Malah pada laki-laki yang bertubuh besar. Ada,
kamar anaknya Mbak Andin. Tapi ada satu yang masih mengganjal, bau bangkai ini berasal dari sana. Murni berjalan cepat sambil mengarahkan cahaya senternya, disusul Mbak Sukma yang selalu mengikutinya di belakang. Murni dan Mala juga melihat sosok Berlin. Keduanya mengikuti sampai di depan kamar Eva. Keduanya kurang yakin, mereka pun bergerak karena energi makhluk gaib itu berbisik meminta tolong terdengar berpindah-pindah tempat. Ditambah lagi, aroma busuk itu semakin kuat tercium menyengat. Kemudian keduanya pun beralih pada pintu gudang. Tolong bukakan pintunya, apakah boleh dibuka, Pak? Boleh, Mbak Mala. Yang lain tolong segera bukakan pintu ini. Seorang lelaki pun membuka pintu dengan didobrak, dan ketika pintu terbuka dengan lebar, mereka terkejut. Flashback ke sudut pandang Andin dan juga sosok yang menyerupai si Berlin. Kamu sudah berjanji tidak akan meninggalkanku dengan kondisi apapun, maka lakukanlah untukku. Sosok bermuka pucat itu memaksa Andin untuk mengiris pergelangan tangannya. Andin menatap ragu pada benda tajam tersebut. Dia tidak ingin mati konyol mengiris nadinya. Ini bukan perbuatan baik, justru bunuh diri itu Tuhan sangat membencinya. Tuhan akan marah pada setiap hambanya yang mendahului takdirnya. Bukankah setiap manusia yang mati dengan bunuh diri, ruhnya akan terkantung-kantung di dunia? Bahkan ada yang mengatakan, jika ruhnya itu tidak diterima di bumi. Lakukanlah Andin, demi cinta kita abadi selamanya. Tidak Mas, bukan demi cinta kita. Kamu bukan suamiku, kata Andin bergetar. Dia berjalan mundur sampai tersudut. Aku suamimu, aku sangat mencintaimu. Kamu sudah berjanji tidak akan meninggalkanku kan? Namun telinga Andin mendengar Eva berteriak sambil menggedor-gedor pintu kamarnya. Dia ingin berteriak tapi suara perempuan itu tertahan di tenggorokannya. Dia hanya bisa melirikkan mata ke arah pintu. Kamu bisa membawanya pergi agar kita bisa bersama, bisik sosok itu. Aku atau dia tidak akan pergi bersamamu, tegas Andin. Suaranya tak lagi ragu-ragu. Tubuh Andin bermandikan keringat, napasnya terasa dingin hingga rongga hidungnya nyilu menusuk. Bergerak tidak mampu, lidahnya pun ikut keluh tak bisa digerakkan. Eva, maafin Mama. Mama menyesal tidak mempercayaimu. Tidak ada yang disesali. Tetaplah bersamaku Andin. Aku sangat mencintaimu. Sambungnya lagi, sosok itu seolah tahu isi hati Andin. Mama, tolong. Andin mendengar kembali suara teriakan putrinya di luar sana. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa. Kakinya sulit digerakkan seakan tertanam di bumi. Hanya bisa menangis dan memohon dalam hati agar Eva diberi kekuatan untuk melarikan diri untuk keluar dari rumah terkutuk itu. Hujan turun dengan deras disertai petir yang bergemuruh. Andin masih terjebak dengan sosok pucat itu. Salahnya kenapa tak bisa membedakan Berlin yang asli dengan Berlin yang palsu. Andin terlalu hanyut dalam buayan tipu daya setan. Suasana di dalam kamarnya sangatlah gelap. Sesekali kilatan cahaya putih menerobos masuk melalui celah ventilasi jendela dan lubang di bawah pintu. Sosok itu sangat pucat seperti kapas, sangat kontras dengan ruangan kamar yang gelap, dingin dan juga membeku. Tentu saja Andin sangat ketakutan. Sebagai manusia akan aneh melihat sosok pucat itu. Bentuk yang bagus saja ketakutan, apalagi bentuk yang tidak sempurna. Kamu sembunyikan di mana suamiku? Sosok itu melayang mendekati si Andin, tangannya yang dingin menyentuh dan membelai muka Andin. Akulah suamimu. Aku sangat mencintaimu, percayalah, bisiknya ke telinga Andin. Kamu sembunyikan di mana suamiku? Dasar setan. Sosok itu melototkan matanya dengan lebar, hampir tak ada warna hitam di matanya. Semuanya putih bulat layaknya bola tenis, bulat sempurna dan juga sangat besar. Sosok itu berpindah ke samping Andin. Dia berdiri mendekatkan bibirnya pada telinga Andin. Ambillah. Perjanjian cinta butuh pengesahan dan juga setempel darah darimu. Dengan begitu, kita akan bersama selamanya. Tubuh Andin pun dikendalikan oleh makhluk seram itu. Tanpa sadar perempuan cantik itu berjalan menuju laci. Dia meraih pisau cutter, tangannya gemetaran ketika benda tajam itu ditempelkan di pergelangan tangannya. Air matanya mengalir tanpa Andin minta. Dia takut, tapi tidak bisa mengontrol tubuhnya yang sudah dikendalikan jin laki-laki itu. Aku mencintaimu, sungguh.
Lakukanlah untukku. Cinta kita akan kekal abadi. Seperti janjiku padamu, aku tidak akan meninggalkanmu. Kalimat-kalimat itu terus menari-nari memenuhi pikirannya. Dan tanpa sadar, Andin mengirisnya hingga cairan merah mengucur di pergelangan tangannya. Amis dan anyir menerobos ke rongga hidungnya. Sadar, Andin pun menangis kesakitan. Ingin pergi dan keluar dari kamarnya. Dia tidak bisa. Kakinya benar-benar tertahan. Dia pun sampai pasrah, tubuhnya lemas dan tergeletak di lantai. Andin tergeletak digenangi cairan kental berwarna merah itu. Maafkan Mama, Nak. Maafkan Mama, ujar Andin dengan suara yang lemah. Dan di saat-saat dirinya diambang tanduk kematian, Andin memutar kembali kenangan manis beberapa tahun silam. Saat momen dia dilamar oleh Berlin, kemudian menikah dan mengandung lalu melahirkan. Kehadiran Eva merupakan anugerah bagi pernikahan mereka. Momen di saat Berlin mencapai keberhasilan hingga mereka memiliki segala-galanya. Andin tersenyum dengan derayan air mata yang mengalir di sudut matanya. Setelah itu, dia tidak sadarkan diri sampai beberapa orang menemukannya. Singkat cerita, sayup-sayup, Andin mendengar suara beberapa orang sedang berbicara. Ingin membuka kelopak matanya, tapi dia tidak sanggup. Seperti ada yang menggantungi dengan beban yang berat. Benar-benar sulit dibuka. Mama, ini Eva. Eva, Nak, kamukah itu? Mama, bangun, Ma. Andin tak mampu membuka mata, hanya bisa menangis tanpa suara. Ia terharu karena dirinya masih selamat dan masih bisa bertemu dengan putri kesayangannya. Mama, bangun, Ma. Eva mencium punggung tangannya. Genggaman tangan mungil itu memberi kekuatan bagi Andin. Perlahan kedua matanya pun terbuka. Andin sudah berada di ruangan serba putih dengan tirai hijau toska. Dan di pergelangan tangannya terdapat jarum infus yang terpasang. Rongga hidungnya pun terpasang alat bantu pernapasan. Ketika matanya berpadangan dengan gadis kecil di sampingnya, dia pun berucap, Eva, Mama sudah bangun. Eva memeluk Andin. Bocah perempuan itu sangat cemas dan ketakutan. Eva, hanya satu kata yang mampu dia ucapkan. Tubuh Andin masih lemas tak berdaya. Papa kemana, Nak? Tanya Andin. Raut muka Eva berubah sendu dan mendung. Dia hanya menggeleng pelan. Ada genangan embun yang tercipta di bola mata indahnya itu. Papa kemana, Nak? Andin, sapa seseorang yang di belakangnya disusul oleh dokter dan juga perawat. Saya Sari, tetangga Mbak Andin. Kami semua menemani Mbak di sini. Perempuan berjilbab itu memperkenalkan dirinya. Yang lain nunggu di luar, ujar Sari. Dokter dan perawat pun langsung memeriksa kondisi si Andin. Suami saya di mana, Mbak? Eva dan Sari hanya saling berpandangan. Papa lagi dievakuasi, Ma. Suara bocah itu bergetar. Bocah perempuan itu menahan air matanya agar tidak tumpah. Sontak Andin menatap kebingungan. Papa di kantor kan? Kenapa dievakuasi? Perempuan cantik itu tersenyum getir. Dia masih belum sempurna mencerna kalimat putrinya. Papa sudah nggak ada, Ma. Sari pun bergegas memeluk Eva. Di dalam pelukan tetangganya itu, tangisnya pun pecah dan terdengar pilu. Apa? Kamu gak bercanda kan, Nak? Papa masih hidup. Papa bekerja untuk kita. Andin hilang kendali. Dia mencabut jarum infusnya. Beruntungnya masih ada dokter dan juga perawat. Akhirnya dia pun dipaksa suntik bius. Sementara Eva dibawa keluar oleh si Sari. Bocah 8 tahun itu sebenarnya sudah lama tahu jika sang ayah telah tiada. Namun dia tidak bisa menceritakannya pada sang ibu karena dihalang-halangi oleh sosok yang mirip dengan ayahnya. Sementara di tempat lain, yakni di rumah angker yang ditempati oleh Andin. Astaga, bau busuk apa ini? Seru orang-orang. Beberapa orang pun lantas menutupi hidung mereka. Bau menyengat itu membuat perut orang-orang ingin muntah. Di dalam lemari, kata Mala. Pak RT dan beberapa warganya bergegas membuka lemari kayu yang telah usang dan berdebu tersebut. Dan saat terbuka, ternyata di dalamnya ada tubuh seorang yang sudah dalam keadaan membengkak dan juga membusuk. Pak Berlin,
Seru Pak Jaja. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Segera, cepat panggil polisi. Beberapa warga pun langsung berlari mendengar perintah dari Pak Jaja. Karena tak tahan, Mala dan Murni memilih untuk keluar dan menjauh dari gudang. Bahkan Murni sudah tak tahan lagi memuntahkan isi perutnya. Sementara itu, Mala masih fokus membuka komunikasi dengan sosok Berlin. Mengapa dia bisa mati dan berada di dalam lemari itu? Sosok Berlin pun akhirnya menambahkan memorinya kepada si Mala. Dan rupanya sungguh mengejutkan. Kilas balik masa lalu. Mala tertegun saat dia mulai memasuki ke dalam memori yang diberikan Berlin saat dia masih hidup. Rupanya pria 35 tahun itu memiliki saudara kembar. Berlin kakak tertua, sedangkan kembarannya hanya selisih 3 menit. Kembaran Berlin bernama Albarak. Wajahnya sangat mirip dengannya. Yang membedakan dari keduanya adalah tai lalat kecil yang ada di leher Albarak. Berlin tidak memilikinya. Jika ada yang memahaminya, tidak akan tertukar mana Berlin dan mana Albarak. Asal kau tahu mas, aku lebih dulu mencintai Andin. Terang Al saat keduanya tengah bertengkar sepulang dari pesta melepas status lajang saudara kembarnya. Al yang baru pulang dari kota lain, dia tidak tahu jika Berlin akan menikah dengan gadis yang sama. Selama ini Berlin merahasiakan hubungannya dari saudara kembarnya itu. Kalau kamu mencintainya, kenapa tidak mengatakan perasaan cinta kepadanya, Al? Kalau sekarang menyatakan cinta, kamu sudah terlambat. Besok mas akan menikah dengannya. Al terdiam. Ia menahan amarahnya demi menjaga emosi agar tidak terjadi perkelahian. Dadanya sesak dan terasa sakit seperti sedang dirobek-robek dengan kuku-kuku yang panjang. Al tidak menyangka jika kepergiannya merantau, Andin menjalin hubungan dengan Berlin. Bukan salahnya Andin, yang patut disalahkan harusnya si Berlin mengambil kesempatan menyamar sebagai Al. Awalnya bermula, keduanya berjanji tidak akan memberitahu kepada Andin jika mereka adalah saudara kembar. Hubungan ketiganya sangat rumit. Al mencintai Andin, tapi belum sempat menyatakan cintanya pada gadis itu. Sedangkan Andin mencintai Al, namun ia mengira Berlinlah Al yang sebenarnya. Pantas saja, perlakuan Berlin tidak sehangat Al. Selain memiliki sikap dingin, Berlin suka berselingkuh. Bahkan saat Andin dan Berlin sedang pendekatan. Ikhlaskan Andin untukku. Kamu bisa mencari perempuan lain yang bisa mencintaimu. Kamu tahu kan, Andin saat mencintaiku, Al. Aku pun mencintainya. Seandainya dia tahu kalau kita kembar, maka pernikahan ini batal. Andin juga bakal ragu laki-laki mana yang ia cintai, kamu atau aku. Mendengar ucapan kakaknya, Al pun semakin marah. Dengan entengnya laki-laki sebayinya itu mengatakan perasaan yang membuat hatinya teriris. Al menyesal kenapa dia tidak menyatakan cintanya, ditambah lagi Al memiliki kepribadian yang pemalu. Malah yang menerawang kisah masa lalu itu, yang mengetahui cerita keduanya menitikkan air mata. Mas, tolonglah, aku saat mencintai Andin, izinkan aku yang menikahinya. Pinta Al tengah memohon pada kakaknya. Maaf Al, tidak bisa. Besok adalah hari pernikahanku. Sebaiknya kamu pergi dari sini daripada sakit hati melihatku bersanding dengannya. Keluar negeri atau apalah itu terserah kamu. Berlin tidak mau mengalah. Al benar-benar terpukul dan juga sakit hati. Semuanya sudah terlambat karena janur kuning sudah melengkung tergantung di depan rumah si Andin. Kenapa kamu merebutnya dariku, Mas? Aku merebutnya. Kamu saja yang bodoh. Kenapa pergi jauh dan terlalu lama sebelum menyatakan cinta padanya? Andin setiap hari menemuiku. Dia pikir aku adalah kamu. Terpaksa aku mengaku sebagai kamu, Al. Gak taunya perasaan itu nyaman. Aku jatuh cinta kepadanya. Apa itu salah? Apa aku yang salah jatuh cinta? Tidak kan? Ujar Berlin pada adiknya. Ya seharusnya kamu beritahu dia, Mas. Al pun tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia melayangkan sebuah bogem mentah ke mulut Berlin. Perkelahian itu pun tidak bisa dihindari. Keduanya pun adu duel di pinggir jalan. Aku tidak rela kamu ambil Andin dari tanganku. Andin gak pantas untukmu yang tukang selingkuh. Kamu saja yang bodoh. Berlin mendorong tubuh Al hingga terbentur dengan mobil mereka. Aku gak mau pernikahanku batal. Sekarang terima saja suratan takdirmu. Berlin dengan angkuhnya, tatapannya nyalang pada adiknya. Al tidak terima. Dia menyerang Berlin dan membalasnya dengan mendorong tubuh kakaknya hingga Berlin terhempas ke tanah.
Lalu kau mau apa, Al? Aku maunya kamu jujur dan kita temui dia sekarang. Kalau misalnya Andin tetap memilihmu, aku akan mundur. Tapi kalau dia memilih denganku, maka aku yang menikahinya. Malam ini juga kita harus temui Andin. Al pun meraih bahu Berlin menuntunnya untuk berdiri. Baiklah, aku setuju. Berlin pun menyanggupinya. Dia berdiri dengan tubuh yang sempoyongan. Berlin pun menuju mobilnya, dan Al pun menuju kendaraan roda 4 yang dia parkir di seberang jalan. Keduanya pun kemudian mengemudikan mobil masing-masing tanpa sang sopir. Berlin tertawa terbahak-bahak di dalam mobilnya sambil memaki dan merutuki kebodohan si Al. Pengaruh minuman alkohol membuatnya menjadi hilaf. Kedua kendaraan roda 4 itu membelah jalanan yang sepi dan gelap. Kendaraan lain hampir tidak ada yang melintas karena hari sudah larut malam. Berlin mengejek adiknya dengan mengendarai mobil kebut-kebutan. Dia juga membuka kaca mobilnya. Ada laki-laki pengecut di muka bumi ini yang tidak mau menerima takdirnya. Al tidak terpancing dengan ejekan kembarannya. Dia fokus dengan pandangannya ke depan. Perjalanan menuju ke desa calon pengantin perempuan tidaklah terlalu jauh. Suasana benar-benar sudah sepi dan sunyi. Mereka melewati jalanan yang dikelilingi pepohonan dan juga semak-semak tanah kosong. Di sisi jalan kanan dan kiri beberapa ada jurang yang dalam. Bisikan setan melintas dan mengelabui pikiran Berlin. Apalagi dia sedang dalam keadaan mabuk. Terlintas ingin mencelakakan adiknya. Dengan sengaja Berlin menyenggol mobil Mercy milik Al. Dan sontak saja, mobil yang dikendarai oleh Al hilang kendali hingga menabrak tebing-tebing tersebut, tetapi masih bisa bertahan. Berlin, aku gak ikhlas kalau nyawaku kau buat tiada. Al tidak terima, dia marah dan juga takut. Sementara di dalam mobil Mercy biru itu, Berlin tertawa dengan gembira. Dia terus mendorong mobil Al. Di tengah-tengah ketegangan kejadian yang mengerikan, tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras disertai dengan angin yang kencang, membuat jalanan menjadi licin dan pandangan pun terganggu. Berlin masih dengan niat jahatnya, dia menghantam badan mobil milik Al hingga meluncur ke dalam jurang. Untung saja Al berhasil keluar, dan pada saat badan mobil terjun, Al sudah loncat dari pintu kemudi, dan dia masih menggelantung di antara semak yang menjalar di tebing. Tubuhnya penuh keringat bercampur dengan darah, ditambah lagi diguyur dengan hujan yang deras. Jahat kamu, Mas. Aku gak ikhlas. Aku sakit hati dan tidak akan terima semua ini. Al menangis bersamaan hujan yang membasahi pipinya. Sementara itu, Berlin dengan tubuh yang sempoyongan keluar dari mobil kesayangannya. Dia berjalan ingin memastikan jika sang adik benar-benar terjun bersama cinta yang belum sempat dinyatakan pada wanita pujaannya. Berlin berdiri di pinggir jurang, mengikuti jejak cahaya terang yang dipancarkan dari mobilnya. Terlihat jejak roda Mercy milik Al membekas dalam di tanah kuning. Tanda ada perlawanan bertahan untuk tidak jatuh ke jurang. Namun karena kondisi jalan yang sangat licin, mobil Mercy milik Al pun kalah dan pada akhirnya harus tergelincir ke jurang yang curam dan begitu gelap gulita. Malah tak tahan, dia menangis melihat kisah kilas balik tersebut. Melihat betapa kejamnya seorang kakak. Malah, apa kamu baik-baik saja? Kalau nggak kuat, lepaskan sekarang juga, kata Murni sambil menggenggam tangan sahabatnya yang sudah mulai kedinginan.